شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sekalian yang menghormati Masjid Indonesia yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga pada kesempatan malam hari yang bahagia ini kita akan kembali melanjutkan bahasa dari kitab Al-Iqsid, amalan-amalan hati yang diringkas yang bisa diperhatikan dari kitab Madarijus Salikin buah karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Pada pembahasan yang lalu, syaitan berikan waswas, memberikan godaan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengan 7 gangguan. Saya masih ingat jawaban. 7 gangguan yang dilakukan oleh syaitan untuk menjerumuskan manusia kepada hal-hal yang dia inginkan. Yang pertama menjamah kekufuran. Kalau tidak bisa, maka syaitan menggoda dari arah kebid'ahan, hal-hal yang baru yang tidak pernah disyariatkan, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Rasul. Kalau tidak bisa, turun lagi ke dosa-dosa. Kalau tidak bisa, kemana? Ke dosa-dosa kecil. Yang keempat dosa-dosa kecil. Yang kelima menjawab. Ayo. Melakukan hal yang mubah secara berlebihan yang membuat dia akhirnya ternyata meninggalkan sesuatu yang lebih utama dari menjalankan kewajiban atau menjalankan yang disunnahkan. Kalau tidak bisa juga, yang keenam yaitu apa? Lakukan amalan-amalan yang tidak utama atau yang kalah keutamaannya dibandingkan amalan-amalan yang lebih utama, seperti seseorang menjalankan sholat sunnah hingga akhirnya terluput darinya sholat wajib. Ini masuk dari talbis, dari jeratan atau tipu daya syaitan dalam mengagumi manusia. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah syaitan ini yang tidak akan selamat hatta pada Nabi dan Rasul, yaitu akan mengajak orang-orang di sekeliling dari yang membenci dakwahnya para Rasul untuk menghina, untuk mencaci, untuk mengancam, bahkan di antara mereka akhirnya berhasil membunuh. Karena Nabi dan Rasul, begitu juga orang-orang yang beriman. Ini 7 gangguan atau waswas yang syaitan berupaya untuk menjerumuskan manusia dalam hal-hal tersebut, dan tidak ada yang bisa melindungi seseorang kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan perlindungan kepada syaitan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan hamba tersebut. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa man rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak berlepas diri dari jiwaku yang terus mengajak kepada kemaksiatan. Karena sesungguhnya pada asalnya jiwa itu dikuasai oleh hawa nafsu.
hawa nafsu yang buruk, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan rahmatnya, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala lindungi dari gangguan syaitan dan juga hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Maka jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala Ibnu Qayyim ingin menyebutkan kepada kita hendaknya seorang yang melakukan kemaksiatan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta perlindungan kepada Allah agar tidak terjerumus di dalam waswas dan juga gangguan syaitan yang disebutkan beliau rahimahullah taala. Dan kita masuk bahasan ahkam taubat, hukum taubat. Wadhkuru nubatan, kata beliau rahimahullah taala. Wadhkuru nubatan tata'allaqu bi ahkam taubati tashtaddul hajatu ilaiha wa la yaliqu bil 'abdi jahluha. Dan kami akan menyebutkan beberapa poin yang berkaitan dengan hukum taubat yang sangat dibutuhkan oleh seorang hamba, bahkan tidak pantas seorang hamba bodoh terhadap poin-poin yang akan disampaikan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Yang pertama, minha al-mubadaratu ila taubah min adz-dzambi fardun 'ala al-fawr. Yang pertama, hendaknya seorang mengetahui bahwasanya taubat itu harus dilakukan dengan segera. Karena kewajiban bertaubat itu kewajiban yang sangat disegerakan. Fardun 'alal fawr. Jangan sampai ditunda. Kenapa jemaah sekalian? Karena kita tidak mengetahui kapan Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa. Apalagi kita berada di akhir zaman. Dalam hadis yang hasan insyaallah taala Nabi SAW pernah menyebutkan bahwasanya di antara tanda dekatnya kiamat mautul faja'ah, kematian yang tiba-tiba. Makanya kewajiban bertaubat, sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang murni. Dan perintah ini adalah perintah yang wajib dilakukan dengan segera. La yajuzu ta'khiruha, fama ta'akhkharaha asabit ta'khir. Kata beliau, ketika seorang hamba menunda taubat, maka dia bertambah juga maksiatnya. Jadi ketika seorang hamba menunda taubatnya, itu maksiat yang baru. Fa idza taba min adz-dzambi baqi alaihi taubatun ukhra wa hiya taubatuhu min ta'khir taubah. Kata beliau, kalau seorang ketika sudah bertaubat namun ditunda taubatnya, maka dia juga harus bertaubat dari menunda-nunda taubat. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa qala an takhtura hati bi balin ta'ib bal indahu annahu idza taba min adz-dzamb lam yabqa alaihi syai'un akhar. Dan sedikit dari seseorang yang bertaubat yang terlintas dalam benaknya untuk apa? Bertaubat dari menunda-nunda taubat. Karena sebagian orang yang bertaubat, dia hanya merenungkan dan juga berpikir bahwasanya dia cukup bertaubat dari apa yang telah dia lakukan dari maksiat. Tapi sebenarnya dia juga wajib bertaubat dari menunda-nunda taubat. Waqad baqiya alaihi taubatu min ta'khiri taubat wa la yunji min hadza illa taubatun 'ammah mimma yu'lamu min dhunubihi wa mimma ya'lamu min dhunubihi wa mimma la ya'lamu. Fa inna ma la ya'lamu al-'abdu min dhunubihi aktsaru mimma ya'lamu wa la yanfa'uhu fi adami mu'akhadhati bihi aw mu'akhadhati biha jahlu idza kana mutamakkinan min al-ilm fa innahu 'asin bi tarkil ilmi wal amal fal ma'siyah bi haqqihi asyad. Kata beliau rahimahullah ta'ala, dan tidak akan selamat kecuali seseorang bertaubat secara umum yang dia ketahui dari dosa-dosanya dan daripada hal-hal yang dia tidak ketahui dari dosanya. Karena sesungguhnya apa yang tidak diketahui seorang hamba dari dosa yang telah dia lakukan itu lebih banyak daripada yang dia tahu. Makanya di sini dia harus bertaubat secara
menyeluruh dan tidak akan bermanfaat seseorang ketika dia tidak mengetahui hal ini, sehingga dia harus mengetahui, harus mempelajari. Karena ketika dia tidak mau mempelajarinya, dia bermaksiat kepada Allah karena tidak mau mempelajari dan mengamalkannya. Tanya di sini jamaah sekalian, kewajiban dalam bertaubat itu dua. Taubat dari maksiat yang telah dilakukan dan taubat dari menunda-nunda taubat. Ketika seseorang tidak mau bertaubat saat atau setelah dia melakukan kemaksiatan, maka penting di sini jamaah sekalian kita bertaubat dengan dosa yang telah dia lakukan dan bertaubat dengan dosa karena dia menunda-nunda taubat. Faminha anna al-'abda idza taba min adh-dhanb fa yarji'u ila ma kana 'alaihi qabla adh-dhanb min ad-darajati allati hattahu anha adh-dhanb aw la yarji'u ilaiha. Di antara hukum yang harus diketahui juga atau yang perlu diketahui, bahwa seorang hamba jika dia bertobat kepada Allah, apakah dia akan kembali kepada kedudukan sebelum dia bertobat? Sebelum dia melakukan kemaksiatan, atau ketika dia telah bertobat dia berada di dalam kedudukan yang bawah, atau berada di bawah keadaan setelah dia bermaksiat? Ini khilaf di kalangan para ulama. Wa sami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yahki hadzal khilaf tsumma qala was-sahih anna minat ta'ibina man la ya'udu ila darajatihi wa minhum man ya'udu ilaiha wa minhum man ya'udu ila a'la minha fayasiru khairan mimma kana qabla dhanbi fa kana Daud alaihi salam ba'da taubati khairan minhu qabla al-khati'ah. Dan beliau mendapatkan jawaban dari Syekhul Islam Taimiyah, gurunya, bahwasanya seseorang yang telah bertaubat itu ada 3 keadaan. Ada pertama, yang dia tidak akan kembali lagi kepada kedudukan semula sebelum dia bermaksiat kemudian bertaubat. Kemudian kata beliau, ada juga keadaan yang kedua, seorang yang bertaubat akhirnya dia bisa kembali lagi kepada kedudukan sebelum dia bermaksiat. Dan katanya beliau, yang ketiga, ada juga seseorang yang bertaubat dari maksiat ternyata kedudukannya lebih tinggi daripada sebelum dia melakukan kemaksiatan dan bertaubat kepada Allah. Dan beliau memberikan contoh Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam setelah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dalam surat Shad, "Akharra raqi'aw wa ana." Beliau tersyukur ruku dan juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan beliau khairun min qabl al-fatinah, lebih baik daripada sebelum beliau melakukan kemaksiatan. Qala wa hadha bihasabi hadhihi ta'ib ba'da taubatihi wa 'azmihi wa hadarihi wa jiddihi wa tashmirihi fa in kana dhalika a'zama mimma kana lahu qabla dhanb 'ada khairan mimma kana wa a'la darajatan wa in kana mithluhu 'ada ila mithli halihi wa in kana dunahu lam ya'ud ila darajatihi fa kana munhattan anha. Dan kata beliau, semuanya bisa diukur jamaah sekalian saat seseorang setelah bertaubat, apakah dia menjadi lebih baik, apakah dia menjadi lebih semangat dalam melakukan ibadah. Terkadang seseorang ketika telah melakukan kemaksiatan kemudian bertaubat, dia semakin bersemangat untuk melakukan kebaikan dan mengejar ketinggalan. Maka kedudukan orang ini bisa jadi lebih baik daripada sebelum dia bermaksiat, karena dengan taubatnya akhirnya dia bersungguh-sungguh untuk tidak lagi melakukan kemaksiatan, bahkan menambah ketaatan. Kalau seandainya kedudukan atau keadaan seorang ini setelah bertaubat sama dengan keadaan dia sebelum bermaksiat, maka dia kembali kepada kedudukannya sebelum dia bermaksiat. Jadi keadaannya sama setelah dia bertaubat dari maksiat dengan keadaan dia setelah bertaubat dari maksiat, maka kedudukannya sama.
Tapi kata beliau, kalau seandainya setelah bertaubat dia malah loyo jemaah, dia akhirnya apa? Udah kadung bermaksiat, akhirnya apa? Malas untuk melakukan kebaikan. Tapi dia sudah bertobat, maka kata beliau rahimahullah taala, kedudukan dia tidak kembali kepada kedudukan semula sebelum dia melakukan kemaksiatan. Faqad duriba lidzalika mathalun birajulin kharaja min baitihi yuridu sholata fi as-saffil awwal la yaqdiru ala shay'in fi tariqihi wa arada lahu rajulun min khalfihi ajaba tawbahu wa awqafahu qalilan yuridu ta'wiqahu an shalah falahu ma'ahu halan ahaduhuma an yashtagila bihi hatta tafutahu shalah fahadhihi halu ghairu ta'ib athani an yujadibahu ala nafsihi wa yatafallata minhu لئلا تفوته الصلاة ثم له بعد هذا التفلت ثلاثة أحوال أحدها أن يكون سيره جمزا ووثبا يستدرك ما فاته بتلك الوقفة فربما استدركه وزاد عليه الثاني أن يعود إلى مثل سيره الثالث أن تورثه تلك الوقفة طورا وتهاونا فيفوته فضيلة الصف الأول أو فضيلة الجماعة وأول الوقت فهكذا التائب سواء. Beliau memberikan permisalan ini. Keadaan seperti ini seperti seseorang yang keluar dari rumahnya menuju masjid dan dia ingin mendapatkan shaf yang pertama dan takbiratul ihram bersama imam. Tiba-tiba ada temannya yang datang, atau tiba-tiba di tengah jalan ada kawannya yang mengajak ngobrol jemaah. Nah, ketika mengajak ngobrol kemudian akhirnya sama dia diikuti jamaah, maka ada dua keadaan. Kalau seandainya akhirnya bersama temannya tersebut ngobrol hingga dia tidak mendapatkan fadilah sholat jamaah, maka ini keadaan orang yang tidak bertobat. Jadi yang tadinya mau sholat akhirnya ngobrol jamaah, akhirnya tidak melaksanakan sholat berjamaah, malah ikut temannya keluar misalnya, malah ngopi jamaah. Oh ada bulan nih, kebetulan sudah lama nggak pernah ketemu, akhirnya diajak ngopi, masih mending ngopi jamaah. Kalau diajak maksiat lebih parah lagi. Ini keadaan orang yang tidak bertaubat. Ada yang kedua, temannya ini mengajak, akan tapi dia hanya mengpublisnya, hanya meladirinya beberapa saat. Maka kata beliau ini ada tiga keadaan. Ketika akhirnya tidak meladirinya, langsung tiba-tiba buru-buru ya apa nih Anda mau sholat jamaah, assalamualaikum, dia langsung lari, atau dia sambil berjalan cepat. Maka ini keadaan orang yang ketika dia bertaubat dia akan semakin memacu, dia akan semakin bersemangat di dalam mengejar kebaikan. Atau yang kedua, karena tadi diajak ngobrol, ya ngajak ngobrol sebentar, sambil ngobrol gimana keadaannya, akhirnya apa? Dia berjalannya seperti sebelumnya saat sebelum bertemu. Nah ini keadaannya sama berarti jemaah. Keadaannya apa? Sama dengan sebelumnya, sebelum bertemu teman. Atau yang ketiga kata beliau, saat temannya mengajaknya, tapi dia tetap berjalan, cuman akhirnya makin lemes jemaah, karena mau pilih sama teman atau sholat jamaah. Ini jalannya malas jemaah. Aduh masih mikir nih, teman sholat, akhirnya jalannya lambat ya, ragu-ragu. Maka keadaan ini kata beliau, ini yang tidak akan kembali kedudukannya sebelum dia melakukan maksiat dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu permisalan yang diberikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang jawaban dari keadaan tersebut. Wa yatabayyana hadhihi al-mas'alatu syarifah wa hiya annahu halil muti'u alladhi lam ya'si khairun min al-'asi alladhi taba ila Allah taubatan nasuha aw hadha at-ta'ib afdalu minhu ukhtilafa bidzalik. Dan beliau memberikan juga permisalan atau permasalahan yang apakah seseorang yang mentaati Allah dan sama sekali tidak bermaksiat,
kedudukannya lebih baik daripada seorang yang bermaksiat namun dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Mana yang lebih afdal jemaah? Seorang yang gak pernah maksiat sama sekali atau seseorang yang dia bermaksiat namun bertobat? Menurut antum gimana jemaah? Mana yang lebih baik? Hah? Yang pertama atau yang kedua? Hah? Dan dua dia maksiat jemaah. Kalau yang pertama dia sama sekali maksiat, taat terus. Hah? Maka di sini terjadi khilaf. Kata beliau, "Fataifatul rajjahat man lam ya'si ala man asawata wa taubatan nasuha wastaju bi wajhin minha." Salah satu kelompok lebih menguatkan pendapat bahwasanya orang yang selalu taat tidak pernah bermaksiat maka dia lebih tinggi kedudukannya dengan beberapa alasan. Yang pertama, anna fi zamani istighalil asi bimaksiyati yasbiquhul muti'u idda tabarahi ila fawq fatakunu darajatuhu a'la min darajatihi wa ghayatuhu annahu idza taba istaqbala sayruhu liyulhiqahu wa dhaka fi sayrin akhar fa anna lahu bilihabi. Kata beliau, alasan yang pertama yang tidak pernah bermaksiat dan selalu melakukan taat lebih baik adalah saat orang yang kedua tadi bermaksiat, maka orang yang pertama sedang melakukan ketaatan. Jadi yang A ini, yang nomor satu ini taat terus jamaah. Tapi yang kedua saat melakukan ketaatan, yang kedua ini malah bermaksiat. Gimana mau mengejar jamaah, benar kan? Sholat misalnya yang A tadi sholat nih, dia yang B dia tidak sholat malah maksiat. Tentu mana yang lebih maju jamaah jalannya menuju Allah Subhanahu Wa Taala? Yang melakukan taat. Sedangkan waktu saat dia melakukan kemaksiatan dia tertinggal karena seorang bermaksiat jalannya akan mundur. Bagaimana seseorang yang mundur itu bisa mengejar yang maju? Dia sudah 5 langkah, ini malah mundur ke belakang 3 langkah. Nyampe gak jemaah? Kalau nyampe, yang 5 udah maju 5 langkah, ini malah mundur 3 langkah, atau bahkan mundur 10 langkah. Dia mau mengejar, dia udah nambah lagi 5 langkah, gak bakal sampai. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, anal muti'at qad ahata ala bustani ta'ati haitan hasinan la yajidul a'da'u ilaihi sabila. Fataratuhu wa zahratuhu wa khudratuhu wa bahjatuhu fi ziyadatin wa numin abadan. Wal a'si qad fata fi tabra wa salama fi zulma wa makana min isturaqa wal a'da' wa dakhalu fa'athu fihi yaminan wa shimalan wa afsadu aqsanahu wa kharrabu haytanahu wa tuhiqanahu wa qata'u thamarati wa ahraqu fi nawahi wa qata'u ma'ahu aw naqasu sajyahu famata yaji'u hadha ila hayril awwal. Yang kedua, kata beliau, alasan yang taati Allah Subhanahu wa taala dalam maksiat, dia seperti seseorang memiliki kebun. Kemudian kebunnya dijaga dengan pagar, dengan tembok agar tidak ada satupun yang bisa memanjat dan mencuri dari kebunnya. Maka tentu buahnya jemaah atau bunganya atau tanamannya akan semakin gembul, akan terus berbuah dengan buah-buahan yang indah. Sedangkan orang yang bermaksiat misalnya seseorang yang berkebunnya tapi dia lupa untuk melindunginya dengan pagar, akhirnya ada pencuri masuk jemaah. Ibarat syaitan akhirnya memberikan wasat melakukan kemaksiatan. Kemudian kalau tanaman umpamanya tikus pada masuk, hama akhirnya menyerang tanaman, gimana bisa berbuah kan jemaah? Ya nggak bisa berbuah, akan hancur tanamannya, akan hilang buah-buahnya karena dia tidak menjaga tanaman yang telah dia tanam. Maka ini tidak mungkin jemaah katanya. Orang yang melakukan ketaatan atau orang yang melakukan kemaksiatan mengalahkan orang yang melakukan ketaatan. Wa ta'ifatul rajjahatit ta'ib wa illam
tunkir qaulal awwal aktsaru hasanatin minhu. Ada kelompok yang lain, yaitu yang kedua, lebih menguatkan bahwasanya orang yang bertobat itu lebih baik walaupun dia telah bermaksiat dibandingkan dengan kelompok yang pertama. Dan beliau mengatakan walaupun tetap kelompok yang kedua ini tidak mengingkari bahwa orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat kebaikannya lebih banyak. Alasan yang pertama, anna ubudiyat taubah min ahabbil ubudiyati ila Allah. Kelompok kedua yang lebih menguatkan pendapat seorang yang bertaubat setelah maksiat itu lebih baik karena ibadah taubat itu ibadah yang dicintai oleh Allah dan ibadah yang paling mulia di sisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat. Sedangkan orang-orang yang tidak pernah maksiat, apa yang mau dia taubat benar enggak jemaah? Bagaimana akan mendatangkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala dari amalan taubat ini? Karena dia tidak pernah bermaksiat. Walau lam takun taubah habbat asya ilaihi lamma betul dia bil dzambi aqrabul khalqi alaihi. Kalau bukan karena taubat itu sesuatu yang Allah cintai, niscaya tidak akan diuji hamba yang Allah Subhanahu wa taala sukai dengan maksiat yang telah dilakukan. Seperti Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mencintai Nabi Adam. Terus Nabi Adam alaihissalam apakah dibiarkan tidak pernah bermaksiat atau akhirnya bermaksiat? Berarti di sinilah ternyata Allah ingin menjadikan Nabi Adam alaihissalam bertobat hingga Allah mencintai Nabi Adam alaihissalam. Dan alasan yang kedua, anna ubudiyat taubah fiha min al-jubdi wal inkisari wal khudu'i wat taballuki lillah wat tadalluli lahu ma huwa ahabbu ilayhi min katsiri min al-a'mali adh-dhahirah. Wa in zadat fil qadri wal kamiyah ala ubudiyati taubah fa inna dhulla wal inkisara ruhul ubudiyah wa mukhuhu wa lubbuha. Yang kedua kata beliau alasannya kelompok yang kedua itu lebih baik karena seorang yang bertaubat kepada Allah akan tampak kerendahan, akan tampak ketundukan, akan tampak ketidakberdayaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah ini jemaah lebih Allah Subhanahu wa taala sukai daripada amalan-amalan yang tampak. Wa in zadat, walaupun amalan-amalan soleh yang tampak itu lebih banyak kuantitasnya dan juga kualitasnya daripada ibadah taubat. Tapi dengan seseorang bertaubat kepada Allah, dia akan merasa bahwa dia telah berdosa, dia telah melakukan kesalahan. Dia akhirnya merasa kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena kasih sayang, niscaya dia akan menjadi hamba-hambanya yang merugi. Dan ini yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang melakukan ketaatan, benar enggak jemaah? Karena dia selalu terus melakukan kebaikan. Bagaimana dia akan merasakan ketundukan? Bagaimana dia akan merasakan bahwa dia ini sebenarnya adalah hamba yang banyak salah, banyak dosa, yang tidak ada yang bisa dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan keadaan inilah yang membuat berbeda dengan keadaan orang yang tidak pernah bermaksiat. Bahkan kata beliau, ibadah taubat yang di dalamnya ada ketundukan, yang di dalamnya ada pengakuan akan ketidakmampuan atau kelemahan hambanya kepada Allah, ini merupakan inti dari hakikat menghamba. Yang ketiga, anna husula maratibid dzulli wal intisabit ta'ib akbar min hali ghairihi fa innahu qad syaraka man lam yudnib fi dzulil faqr wal ubudiyyah wal mahabbah wa imtaza anhu bil kisari qalbihi bil maksiyah kama fil athari israili ya rabbi aina ajiduka qala indal munkasirati qulubihim min ajli
wa li ajli hadza aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid li'annahu maqamun dhullin wa inkisadin baina yaday rabbih azza wa jalla. Kata beliau yang ketiga alasannya bahwasanya ketika seseorang bertobat kepada Allah maka di dalamnya ada kelemahan, ada ketundukan. Yang ini lebih sempurna daripada orang-orang yang tidak pernah bertobat. Karena walaupun dia tidak setara ya dengan orang-orang yang tidak pernah berdosa, tapi dia memiliki kelebihan dari sisi di mana hatinya benar-benar merasa besar, hatinya benar-benar tunduk ya, hatinya benar-benar tercabik-cabik karena dia telah melakukan kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam azan Isra ini. Wahai Allah Subhanahu wa taala, ketika ditanya, "Aina ajiduka?" Di mana aku bisa menemukanmu? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Indal munkasirati qulubuhum min ajli." Engkau bisa mendapatkan diriku saat apa? Melihat seseorang yang benar-benar lesu, yang benar-benar lusuh jamaah karena terlalu banyak dosa orang, karena terlalu banyak dosa yang telah dia lakukan. Disitulah engkau akan mendapati. Wali ajli hada, oleh karena itu, aqrabu ma yakunul abdu, kedudukan hamba yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah saat sujud. Dan jamaah sekalian, biasanya orang yang banyak dosanya, orang yang banyak taubatnya akan memperlama sujud. Nanti disitulah dia akhirnya meminta kepada Allah ampunan. Allah Subhanahu wa taala akan mendengar rintihannya para pendosa saat sujud. Karena keadaan orang yang sujud adalah keadaan yang benar-benar menunjukkan ketundukan dan juga kerendahan di hadapan Allah. Tidak kepala yang paling mulia di dalam dirinya dia letakkan di mana jemaah? Di tempat yang paling rendah. Dan inilah yang membuat Allah Subhanahu wa taala senang dengan hamba tersebut. Wa ta'ammal qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala annahu yaqulu yaumal qiyamah ya ibna adam istat'amtuka falam tut'imni qala ya rabbi kaifa utimuka wa anta rabbul alamin qala istat'amaka 'abdi falam tut'imuhu ama law at'amtahu lawajadta dzalika indi ibna adam istaiqatuka falam taskini qala ya rabbi kaifa asqika wa anta rabbul alamin qala istasqaka 'abdi fulan falam taskihi ama law saqaitahu lawajadta dzalika indi ibna adam maridtu falam ta'udni qala ya rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin qala amma inna 'abdi fulan maridu falam ta'udhu ama law tahu lawajadtani indahu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis qudsi, di hari kiamat ada salah seorang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai anak Adam, aku meminta kepada engkau makanan, tapi engkau tidak mau memberikan kepadaku. Maka hamba ini bertanya atau heran ya, wahai Allah, wahai Rabbku, bagaimana aku memberikan makanan kepada engkau sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, istat'amaka 'abdi, hambaku yang lain meminta makanan kepadamu, tapi engkau tidak mau memberikannya. Jika seandainya engkau memberikannya, niscaya engkau akan mendapatkan balasannya dariku ketika engkau memberikannya. Wahai anak Adam, aku meminta kepada engkau minuman, tapi engkau tidak mau memberikanku minuman. Maka hamba ini bertanya, wahai Allah, bagaimana aku memberikan minuman kepadamu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Maka Allah menjawab, ketika hambaku yang lain meminta minum kepadamu, ternyata engkau tidak memberikan minuman. Ama saqaitahu, kalau seandainya engkau memberikan minuman tersebut, niscaya engkau akan mendapatkan dariku pahala.
wahai anak Adam, aku sakit tapi engkau tidak mau menjengukku. Maka hamba ini menjawab, wahai Rabbku, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Maka Allah Subhanahu wa taala firman, bukankah hambaku selain darimu sedang merasakan sakit, sedang berada di atas ranjang dan dia tidak bisa kemana-mana, tapi engkau tidak mau menjenguknya. Kalau seandainya engkau menjenguknya, niscaya engkau akan mendapati pahala dari sisi. Dan disinilah jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, Allah bersama orang-orang yang lemah, Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang membutuhkan. Karena di sini Allah mengatakan la wajadtani indahu. Kalau engkau memberikan makanan kepada yang meminta, memberikan minuman dan menjenguk orang yang sakit, disitulah engkau akan mendapatkan balasan dari. Fafarraqa bainahuma fa innal maridu maksurul qalbi walau kana man kana fala budda an yaksirahu al marad fa idza kana mu'minan qad kasara qalbuhu bil marad kana Allahu indahu. Ketika seorang yang sakit jemaah, pasti dia sangat lemah, hatinya butuh yang namanya apa? Penguat jemaah, apalagi yang sudah komplikasi, benar. Kayaknya kematian sudah berada di hadapannya, apa yang dia mau harapkan jemaah. Dan sebenarnya disitulah keadaan seorang hamba yang sangat lemah dan butuh ada yang menguatkan, butuh ada yang menjenguknya jemaah. Dan kalau seandainya seorang hamba menjenguk hamba yang lainnya dalam keadaan sakit, disitulah dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal qasdu anna syam'atal jabri wal fadlul ataya innama tanzilu fi sya'bi dalil ittisal walil asid taib min dzalika nasibun wafir. Yang dimaksudkan di sini bahwasanya ketika seseorang dalam keadaan melakukan dosa, dalam keadaan melakukan kesalahan, kemudian akhirnya bertaubat, dia akan merasakan ketundukan dalam keadaan merasa berjamaah, seperti seorang yang tertangkap basah, dalam keadaan menyerah, dalam keadaan sudah putus asa jauh, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Dan disitulah keadaan seorang hamba yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata masih ada lagi jawabannya jemaah. Termasuk bukti sebelum. Yang keempat, anna dzamba qad yakunu anfa'a lil abdi idza taranat bihi taubah min katsirin min ta'at. Yang keempat, dan ini yang Allah taala membuat Al-Imam Qayyim lebih merocikan bahwasanya orang yang bermaksiat kemudian bertobat kedudukannya lebih baik. Kata beliau, sebuah dosa bisa jadi membuat seorang hamba mendapatkan manfaatnya ketika dibarengi dengan taubat dibandingkan banyaknya ketaatan. Oleh karena itu, ini salah satu makna yang dikatakan salah seorang salaf, qad ya'malul 'abdu dzanba fayadkhulu bihil jannah. Terkadang seorang hamba melakukan dosa membuat dia masuk ke dalam surga jemaah. Waqad ya'malu ta'at fayadkhulu bihan nar. Dan terkadang seseorang melakukan ketaatan malah membuat dia masuk ke dalam neraka. Ya jemaah. Masuk kepada antum pertanyaan ini. Ada seorang yang melakukan kemaksiatan malah membuat dia masuk ke dalam surga. Tapi ada juga kata beliau, terkadang seorang yang melakukan ketaatan malah menjerumuskan dia ke dalam neraka. Qalu wa kaifa dzalik? Maka orang-orang bertanya, bagaimana pemikiran seperti itu ya? Kata beliau, ya'malu dzanba fala yazalu nusba 'ainaihi in qama wa in qa'ada wa in masha kullama dzakarahu ahdatsa lahu taubatan wa istighfaran wa lama fayakunu dzalika sababan najatihi wa ya'malul hasanah fayakunu dzalika sababan najatihi. Bagaimana kata beliau seorang melakukan dosa? Ketika dia melakukan dosa,
senantiasa dosa itu teriang-iang di pelupuk matanya. Dosa yang telah dilakukan selalu menghantui pikiran saat dia berdiri, saat dia duduk, saat dia berjalan. Dan ketika setiap ingat apa yang telah dilakukan dari maksiat walaupun sekali dia ulangi lagi taubatnya. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan. Kemudian dia juga menyesal, ya Allah, kenapa aku dahulu melakukan kemaksiatan ini? Padahal dia sudah taubat. Maka ini menjadi sebab dia akhirnya selamat. Wa ya'malul hasanah fala tazalu tusba'ainihi in qama wa in qada wa in masya kullama dzakara awradatu ujban wa kibran wa minna. Dan ada satu orang yang tadi disebutkan, ketika dia melakukan ketaatan justru memasukkan ke dalam neraka. Bagaimana itu? Saat dia melakukan kebaikan, selalu kebaikannya ada di pelupuk matanya. Saat dia berdiri, saat dia duduk, saat dia berjalan, hingga mewariskan kepada hatinya ujub, sombong. Saya ini tiap hari sudah taat, masya Allah. Sholat tidak pernah telat, tahajud setiap malam. Apa sih yang bisa mengalahkan saya? Hingga akhirnya sombong, merasa dia lebih pantas masuk surga daripada orang yang bermaksiat. Dan inilah menjadi sebab kehancuran. Nah, kayaknya masuk waktu ini saja, Pak. Kita dengar ada terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alal falah.
Yang sekalian Allah Subhanahu wa taala, inilah hal yang menyebabkan seorang yang melakukan ketaatan bisa jadi membuat dia menjadi penghuni neraka. Karena dengan ketaatannya akhirnya menghasilkan di dalam hatinya ujub, takjub dengan apa yang telah dia lakukan dari amalan, kemudian sombong dan merasa pantas ya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Fatakunu sabab halaki, hingga menjadi ketaatannya sebab kebinasaan. Fayakunu dzambu mujiban li tarattubi ta'atin hasanah wa muamalatin qalbiyah min khaufin min Allah wa haya'in minhu wa itraqin baina yadayhi munakkisan ra'sahu khajlan baqiyan nadiman mustakbiran rabbahu. Wa kullu wahidin min hadhil athar anfa'u lil abdi min ta'atin tujibu lahu sawla wa kibran mastira'an bin nas wa ru'yatahum bi ainil ihtiqar. Fala raiba anna hadhil mudhib khairun indallah wa aqrabu ila najati wal fawzi min hadzal muhjab bi ta'atihi as-sa'ili biha al-mani biha wa bihalihi 'ala Allah wa ibadihi. Dan beliau seorang yang melakukan dosa maka akan bisa jadi melahirkan di dalam amalannya ketaatan dan juga kebaikan. Kemudian ibadah-ibadah hati muncul karena dia telah melakukan dosa, seperti takut kepada Allah, takut dari dosa yang telah dilakukan memasukkan dia ke dalam neraka. Kemudian malu kepada Allah karena dia telah melakukan dosa. Kemudian dia merasa tidak pantas menengadahkan kepalanya karena dia telah melakukan dosa. Bagian nadimah, senantiasa menangis kepada Allah, senantiasa menyesal terhadap apa yang telah dilakukan. Kemudian dia hadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu wahidin min hadhil athar, dan setiap dari hal-hal yang tadi disebutkan itu lebih bermanfaat bagi seorang hamba daripada ketaatan yang membuat dia sombong, yang membuat dia bangga, kemudian sombong, kemudian lebih parah lagi menghina manusia. Saya ini orang bertakwa, itu bulan suka maksiat, saya lebih baik dari dia. Jangan dekat-dekat orang maksiat jemaah. Kadang seperti itu. Walau ia tahu bi ainil ihtiqar. Kemudian melihat orang-orang pelaku maksiat merasa apa? Jijik jemaah. Wih, ini ngapain sih dekat-dekat tukang mabuk misalnya, atau tukang berzina. Saya lebih baik dari kalian. Wala raiba anna hadzal mudznib khairun indallah, dan tidak diragukan lagi kalau seandainya keadaan seperti itu, tentu orang yang berdosa lebih baik di sisi Allah dan lebih dekat kepada keselamatan dan juga keberuntungan dari seorang yang ujub dengan ketaatan, yang bangga dengan ketaatan, yang merasa pantas dia masuk ke dalam surga daripada fulan yang banyak maksiat. Dan katanya saya lebih pantas untuk dekat kepada Allah daripada fulan tukang maksiat. Wa in qala bilisani khilafa dzalik, wallahu syahidun ala ma fi qalbi. Walaupun mungkin dia tidak mengatakannya dengan lisannya, tapi Allah lebih mengetahui apa yang ada di hati orang yang tadinya melakukan apa? Ketaatan. Wa yakadu yu'adil walaik idza lam yu'azzimuhu wa yarfa'uhu. Bahkan bisa jadi dengan ketaatannya akhirnya apa? Memusuhi orang-orang yang tidak mau menganggapnya dia itu soleh. Kadang jamaah kalau sudah merasa soleh, ada orang yang tidak mau mengakui kesolehannya, akhirnya apa? Marah. Anak ini orang soleh, kok itu nggak mau menganggap anak orang soleh. Anak ini wali jemaah. Ente nganggap anak wali, Allah musta'an. Wajib fi qalbihi bughdatan liman lam yahal bihi kadani, dan ada dalam hatinya kebencian kepada orang-orang yang tidak mengakui akan kesolehan dirinya.
walau fattasha nafsahu haqqa tafsih la ra'a fiha dzalika kamilan. Kalau seandainya dia benar-benar introspeksi dirinya, tentu dia akan mendapatkan dalam hatinya apa? Hal tersebut. Karena merasa dengan amalannya membuat dia mendapatkan gelar wali, mendapatkan gelar saleh, bertakwa. Sedangkan orang-orang yang tidak mengetahui keadaan dirinya, kemudian tidak mau melakukannya, akhirnya timbul dalam hatinya kebencian. Fulan gak mengakuin anak saleh. Ini tanda tanya di jamaah. Kata beliau, fa idza aradallahu bihadzal abdi khairan alqahu fi dzambin kasalahu bihi. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan, terkadang Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba tersebut melakukan dosa hingga akhirnya dia tunduk, hingga akhirnya dia berserah diri wa arafahu bi qadrahu, dan mengetahui akan kedudukan dirinya bahwa dia itu banyak dosa, banyak kemaksiatan, dan tidak ada yang pantas dia banggakan di hadapan Rabb-Nya. Wa kafa bihi ibadahu syarrahu wa nakasa bihi raksahu wastakhraja bihi min huda al-ujubi wal kibr wal minnah alaihi wa ala ibadihi. Dan sungguh merupakan sebuah hal yang cukup bagi seorang hamba saat dia tahu bahwa hambanya ini adalah tempat kesalahan yang membuat dia malu untuk menengadahkan kepalanya karena dosa yang telah dia lakukan, yang membuat dia akhirnya tidak mau ujub. Gimana mau ujub? Isinya dosa dan maksiat. Gimana mau sombong? Apa yang mau disombongkan di hadapan Allah? Dia telah bermaksiat, dia telah melakukan kesalahan. Wal minnah alaihi wa ala ibadihi. Dan apa yang mau dia pantaskan, yang banggakan di hadapan Allah dan di hadapan hamba-hambanya. Kalau saya pelaku maksiat, saya banyak dosa, saya banyak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya bisa banggakan di hadapan Allah dan di hadapan manusia? Fa yakunu hadzal dzanbu anfa'a li hadza min ta'atin katsira. Maka dosa yang telah dia lakukan tadi bisa jadi lebih bermanfaat bagi dirinya dibandingkan banyak sekali ketaatan. Wa yakunu bi manzilati syurbid dawa istakhrija bihi da'al qudar kama qila bi lisanil hal fi qissati Adam wa khurujihi minal jannah bidambi. Ya Adam, inna babtulituka bidzam li anni uhibbu an udhira fadli wa judi wa karami ala man asani law lam tudnimu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudhimuna fayastaghfirullaha fayaghfirullah. Dan beliau memberikan permisalan seperti seseorang yang meminum obat jawab. Obat pahit tak? Tapi harus dia telan. Untuk apa? Untuk mengeluarkan penyakit. Penyakit yang ada dirinya tidak bisa dikeluarkan kecuali dengan minum obat, yaitu taubat. Seperti lisanul hal, keadaan kisahnya Nabi Adam alaihissalam yang Allah keluarkan dari surga karena dosa yang telah dia lakukan. Ya Adam, wahai Adam, sungguhnya aku memujimu dengan dosa karena sebenarnya aku mencintai agar tampak di hadapan matamu aku ini memiliki keutamaan, aku memiliki kemurahan, aku memiliki kemuliaan kepada orang-orang yang bermaksiat kepadamu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, kalau bukan karena kalian berdosa, Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan kalian semua. Allah akan binasakan kalian semua. Wala jaa biqaumin, kemudian Allah akan gantikan suatu kaum mereka berdosa kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan hingga Allah mengampuni mereka. Ya Pak, kalau seandainya semua manusia nggak ada yang berdosa, ada nggak manfaat dari nama Allah Tawwab? Bertaubat. Orang semuanya taat, tidak ada yang maksiat, gimana mau tahu? Tahu. Akan tampak nggak kasih sayang Allah dari nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Kalau seandainya semuanya ahli taat, akan tampak gak Maha Pengampun Allah, Al-Ghaffar, Al-Ghafur?
Kalau seandainya semua manusia taat, nggak ada yang maksiat. Maka untuk itulah nama-nama Allah, agar kita seorang hamba sadar, agar kita merenungkan ternyata Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah tidak membiarkan seorang berdosa kecuali Allah ingin memperlihatkan kasih sayangnya kepadanya. Ya Adam, idza asamtuka wa asamtu banika minad dzunub fa ala man ajudu bihilmi wa ala man ajudu bi'afwi wa maghfirati wa taubati wa ana tawwabur rahim. Kalau seandainya wahai Adam engkau enggak pernah berdosa, anak-anak engkau juga tidak ada yang berdosa, kepada siapa aku akan memberikan kasih sayang? Kepada siapa aku akan memberikan kemurahan? Kepada siapa aku akan memberikan pengampunan kalau kalian semua tidak ada yang berdosa? Sedangkan aku Maha bertaubat, Maha menerima taubat dan Maha berkasih sayang. Ya Adam, la tajza' min qawli laka ukhruj minha falaka khalaqtuha walakin ihbit ila dari mujahadah wa budhur bidari taqwa wa amtir alaihi sahibal jub fa yastazal hab wastaghlaz wastawa ala suqi fata'ala fahsudhu. Indah sekali berkata Ibnu Qayyim. Berapa menit lagi jemaah? Ya Adam, hai anak Adam, dan juga Adam, janganlah engkau merasa sedih dengan perkataanku keluar dari surga. Sungguhnya memang aku menciptakan engkau dan juga anak-anakmu agar engkau hidup di dunia, agar engkau turun, tapi dengan turun itu engkau semakin bersungguh-sungguh untuk kembali kepada dirimu. Engkau menanam ketakwaan, engkau airi dengan apa? Dengan meminta ampun dan istighfar. Dan ketika tanaman tersebut sudah mulai menghijau, sudah mulai mengeluarkan manfaatnya, buahnya, atau juga tanam biji-bijiannya, tinggal engkau memetiknya nanti di akhirat. Ya Adam, dzatun tudillu bihi ladaina ahabbu ilaina min ta'atin tudillu biha alaina. Baik anak Adam, sungguhnya dosa yang membuat engkau tunduk kepadaku, merasa hina di hadapanku, itu lebih aku cintai daripada ketaatan yang membuat engkau sombong dan congkak di hadapanku. Ya Adam, aninul mudlibin ahabbu ilaina min tasbihil mudlibin. Wahai anak Adam, sungguhnya rintihan dosamu karena engkau ingin bertobat kepadaku, itu lebih aku cintai daripada kesombongan ketaatan yang kau lakukan kepadaku. Allah Ta'ala bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa alihi wasallam. Masih ada jamaah tapi waktunya ya terbatas. Mudah-mudahan kesempatan yang kita akan bahasnya. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.